Halo para pencari fakta. Baru-baru ini kabar duka menyelimuti Indonesia mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak. Hal ini tentu memberikan luka mendalam bagi kita semua. Namun di balik kesedihan ini, tahukah kalian siapa sosok hebat yang berdiri di belakang maskapai terbesar ketiga di Indonesia ini? Nah, ini dia sosoknya. Namanya adalah Chandra Lee, pendiri dan CEO Sriwijaya Air. Chandra mendirikan Sriwijaya Air pada 28 April 2003 dan mendapatkan izin terbang pertamanya pada 28 Oktober 2003. Chandra Lee merupakan pria kelahiran Pangkal Pinang, Bangka Belitung 1965. Ia menjalani masa kanak-kanak hingga remajanya di Pangkal Pinang. Namun setelah tamat dari sekolah menengah pertama, Chandra memutuskan untuk hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan SMA-nya. Nah, sembari sekolah, Chandra juga melakoni beberapa pekerjaan paruh waktu guna mengumpulkan pundi-pundi uang tabungan. Sedari kecil, Chandra telah bercita-cita untuk menjadi guru, olahraga, atau seorang pengacara. Keinginannya untuk menjadi guru olahraga atau pengacara membawanya untuk bertekad bisa masuk Universitas Indonesia. Tapi nyatanya takdir berkata lain. Chandra tidak lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru di UI. Tak ingin larut dalam kesedihan, Chandra akhirnya bangkit dan memilih jalan membuka jalur karir yang lain, yaitu dengan membangun bisnis. Ia lalu membuka bisnis garmen, yaitu sebuah bisnis usaha yang bergerak di bidang pembuatan pakaian atau tekstil. Nah, rupanya nih keputusasaannya untuk banting setir menjadi pengusaha berbuah manis. Semula bisnis garmen yang ia dirikan hanya mengandalkan 7 mesin saja, kemudian berkembang menjadi 150 mesin. Yap, atas nama kerja keras dan pantang menyerah, Chandra bisa mengembangkan bisnisnya lebih besar dan mempekerjakan ratusan karyawan. Sebagai seorang pebisnis, Chandra tentu kerap melakukan perjalanan dari kota satu ke kota yang lainnya. Namun satu hal yang kemudian ia berpikir keras yaitu ketika melakukan perjalanan ke kampung halamannya di Pangkal Pinang. Bukan apa-apa. Hal ini tuh dikarenakan pada tahun 90-an, akses yang bisa ditempuh ke kampungnya harus menggunakan kapal dan butuh waktu hingga 11 jam perjalanan. Udah gitu belum tentu dapat tiket, dan itu pun kalau ombak nggak lagi kenceng. Kalau mau mudahnya, dia harus naik pesawat. Namun pada masa itu juga rute pesawat sangat minim, hanya ada 3 kali penerbangan dalam seminggu dan biayanya lumayan mahal. Pernah sekali yang bikin gemes dan ngenes nih perjalanannya adalah ketika naik kapal ke kampungnya sampai 3 hari lamanya. Dan apesnya lagi, kapal ternyata nggak mendarat di pelabuhan Pangkal Pinang, melainkan balik lagi ke Jakarta. Nah, dari kejadian inilah kemudian ia melihat ada peluang bisnis untuk mendirikan usaha perjalanan yang lebih menghemat waktu. Terbitlah dan terbesitlah usaha penerbangan. Namun karena bekalnya belum cukup untuk merintis usaha penerbangan nih, Chandra terlebih dahulu membuka usaha tour and travel bernama Raja Wali Tour and Travel pada 1994. Sembari juga ia tetap menjalani bisnis garmennya yang tengah berkembang pesat. Selama menekuni bisnis travel, ia sering menyewakan pesawat jenis Fokker hingga Boeing dari beberapa perusahaan seperti Pelita Air Service, Burek, Numan Avia, Merpati dan Bali Air. Dengan rute yang dijajaki Bangka Pontianak, kemudian berkembang ke Jambi dan Palembang. Dari sinilah kemudian ia terobsesi memiliki maskapai penerbangan sendiri. Terlebih bisnis penerbangan berpeluang memajukan ekonomi daerah kelahirannya. Akhirnya pada tahun 2000, Chandra Lee betul-betul menekuni bisnis penerbangan dan menyerahkan bisnis garmennya pada rekannya. Chandra pun meminta bantuan pada saudaranya Henry Lee, Johannes B, dan Andi Halim untuk sama-sama merintis usaha penerbangan. Keempat bersaudara ini pun kemudian mengajukan izin pembukaan maskapainya, namun butuh 3 tahun untuk memproses izin ini. Hingga pada 10 November 2003, mereka akhirnya diizinkan mengoperasikan maskapai yang diberi nama Sriwijaya Air. Sriwijaya Air mulai beroperasi dengan 1 unit pesawat 737-200 dan pesawat tersebut melayani rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang dan Pangkal Pinang Jakarta. Nah, belum genap setahun ia membuka penerbangan dari Jakarta ke kampung halamannya
Tahu-taunya Sriwijaya Air sudah menggoyahkan bisnis transportasi kapal. Gimana enggak, hanya dalam 6 bulan kapal cepat Pangkal Pinang Jakarta berhenti beroperasi. Tidak mampu bersaing nih. Betapa tidak, Sriwijaya Air pada akhir tahun 2003 menjual tiket Jakarta Pangkal Pinang seharga Rp175.000 untuk penerbangan selama 1 jam 15 menit. Sementara tarif kapal cepat yaitu Rp155.000 hingga Rp165.000 untuk 10 jam perlayaran. Dan sangat jelas warga Bangka tentu memilih terbang untuk mencapai Jakarta dan sebaliknya. Siapa yang gak mau? Udah murah, cepat pula. Yup, hemat waktu pula. Ongkos dan urusan juga cepat kelar. Setelah melewati tahun pertama, Sriwijaya Air mengalami perkembangan usaha yang signifikan. Kemudian membuka rute Jakarta Palembang, Jakarta Jambi, dan Jakarta Pontianak. Semua layanan penerbangan di rute tersebut ditempuh pulang pergi. Dan pada pertengahan tahun 2009, Sriwijaya Air telah mengoperasikan 23 pesawat dengan melayani rute domestik dan 2 rute regional. Sriwijaya Air pun kian terbang tinggi seiring berkembangnya bisnisnya. Sebagai pebisnis tentu, Chandra Lee tidak ingin usahanya stagnan di situ-situ aja nih. Sriwijaya terus melakukan ekspansi hingga seluruh penerbangan domestik dari Sumatera hingga Papua ia kuasai. Dan tidak cukup satu maskapai aja, Chandra Lee membuka maskapai baru di bawah naungan Sriwijaya Air yaitu NAM Air yang ia dirikan tahun 2013. Pada tahun 2016 nih, Sriwijaya Air Group memiliki 46 kota tujuan domestik dan 7 rute penerbangan regional. Berkat bisnis ini juga, Sriwijaya Air berhasil mempekerjakan sebanyak 3.000 lebih. Wow, hebat banget kan? Berkat kekuatan kerja keras meraih mimpi Chandra Lee, ia bisa memberi makan puluhan ribu keluarga. Tapi nih, sayangnya yang namanya bisnis gak selamanya berjalan mulus. Selalu ada ancaman dan kerugian yang diterima. Semakin besar perusahaan, semakin banyak piutang juga di dalamnya. Dan begitu pun dengan Sriwijaya Group, dan bukannya makin untung. Malah makin buntung hingga disebut-sebut hampir bangkrut. Untungnya aja pada 2018 tiba-tiba ada penyelamat yang mereka datangi, yaitu saingannya juga yang tidak lain adalah Garuda Indonesia Group. Nah, melalui anak perusahaannya yakni PT Citylink Indonesia, seluruh operasional Sriwijaya Air dan NAM Air dikelola. Tapi nggak berselang lama, 1 tahun kemudian Sriwijaya Air keluar dari naungan Garuda dan beroperasi di bawah naungan manajemen lama. Hingga kini meskipun sulit keluar dari keterpurukan, namun Sriwijaya akan terus berusaha menjadi teman di atas awan kita. Yap, seperti slogan mereka, Your Flying Partner. Semoga terus bertahan dan mengudara ya, amin.